Sobat Setir, kali ini gua ada di salah satu mobil mewah asal Tiongkok full elektrik. Apa aja fitur-fitur unik yang ada di mobil ini? Yuk kita ulas. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada kesempatan kali ini gua sudah berada di booth-nya BYD di IMS 2024. Dan spesial banget, di samping gua udah ada mobil premium mereka. Jadi ini adalah Denza D9, sub-brandnya dari BYD, sama kayak Fan Chen Pao dan Yanwang, Sobat Setir. Nah, gua juga udah sempat ulas dikit-dikit tuh pas kemarin gua berkesempatan langsung ke Tiongkok, ke pabriknya BYD. Nah, kalau kalian penasaran, bisa klik link di atas ini. Denza D9 sendiri, ini ada yang versi full elektrik ataupun yang plug-in hybrid nih Sobat Setir. Nah, yang dibawa di Indonesia ini apa? Yuk langsung aja kita ulas. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari tampang eksterior depannya nih Sobat Setir. Kalau orang-orang nih banyak yang komentar, ini rada-rada mirip nih sama Toyota Alphard nih Sobat Setir. Tapi ini versi full elektriknya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan emang Alphard ataupun Velfire itu udah ada yang hybrid. Yang ini variannya dia nggak ada yang hybrid ya. Dia plug-in hybrid atau full elektrik. Dan yang hadir di Indonesia ini adalah yang full elektrik Sobat Setir. Gimana cara ngebedainnya? Itu ada di grillnya nih Sobat Setir. Jadi seperti pada mobil listrik umumnya ya, mobil listrik kan nggak membutuhkan yang namanya grill. Nah ini nih, jadi dia itu ada kayak semacam, ya ini cuma aksen-aksen aja, vertikal ke atas yang nggak bolong. Tentunya ini untuk memperbaiki aerodinamika. Sedangkan kalau yang plug-in hybrid, kan dia masih menggunakan mesin konvensional biasa juga, makanya dia aksen-aksennya itu bolong-bolong Sobat Setir. Nggak kayak gini. Jadi ketahuan nih, kalau yang masuk Indonesia ini adalah yang versi full elektriknya gitu. Ini ada logo Denzanya dan juga lampunya tentunya udah full LED ya Sobat Setir. Di sini, wah, ini kelihatan complicated banget ya untuk desainnya, rumit banget. Kelihatan kalau banyak diamond-diamondnya gitu. Udah full juga bagian lampu utamanya pakai proyektor LED nih Sobat Setir. Gitu. Di bagian bawah sini juga ada aksen-aksen nih Sobat Setir. Ini pemanis ya. Jadi kesannya desainnya lebih mewah. Dan di sini ada lampunya juga. Gitu. By the way, di area sampai bawah sini. Gokil. Keren banget. Di bawah sana ada untuk radar ADAS-nya, dan di atas sana juga ada kamera untuk radar ADAS-nya. Gitu Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Mirip nggak sama Alphard? Kalau buat gue sih ini masih punya ciri khasnya sendiri ya. Denza D9. Gokil. Kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya Sobat Setir, kelihatan kalau mobil ini emang panjang banget, lebar banget Sobat Setir, tapi dia proporsional ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia nggak banyak ornamen yang aneh-aneh. Dia pakai aksen-aksen silver aja di bagian list-list jendelanya, di bagian handle-handle pintunya. Tentunya dia udah keyless, dan dia juga punya ini nih untuk NFC-nya Sobat Setir. Jadi sama kayak BYD yang lain, dia bisa key card juga nih. Di bagian samping dia juga ada kamera 360 tentunya, ada blind spot monitoring, dan juga untuk pembukaan udah pasti elektris dong Sobat Setir. Kelas MPV premium ya, udah pasti elektris kayak gini. Tapi nanti lebih kerennya gue bakal bahas pas lagi di dalam untuk pengaturan semua elektrifikasi dari mobil ini. Gokil banget tuh Sobat Setir. Oke. Nah, lanjut lagi di sebelah sini Sobat Setir. Di sini ada untuk pengecasan port chargingnya dia. Ini yang harusnya bisa hingga 500 volt DC charging nih Sobat Setir. Jadi nggak hanya di sebelah kiri doang untuk pengecasannya, dia juga ada yang di sebelah kanan untuk yang AC dan DC-nya juga gitu Sobat Setir. Unik ya, jadi bisa ada kurang lebih 3 berarti untuk port chargingnya gitu. Nah, untuk ukuran dimensinya Sobat Setir, Denza D9 memiliki panjang di 5250 mm, lebarnya di 1950 mm, tingginya di 1920 mm, dan untuk wheelbase-nya di 3110 mm Sobat Setir. Nah, dengan bodi yang sebesar ini, dia dibekali ban yang, wah, ini juga besar nih sebenarnya. Dia ring 18 Sobat Setir. Jadi selain si velgnya besar, bannya juga tebal nih. Ini fungsinya pastinya untuk kenyamanan yang
jempolan banget nih, karena ini kelas premium ya Sobat Setir. Dia pakai Continental, ukurannya di 235 60 R18 Sobat Setir. Velgnya juga kelihatan simple, meskipun ini mobil listrik ya, dia desainnya kayak jaring-jaring gitu ya. Jadi nggak terlalu ketutup banget, masih kayak mobil konvensional biasa. Dan dia dual tone, ini logo Denza-nya. Oke Pak, kita lihat bagian belakang sekarang. Let's go. Bagian belakangnya Sobat Setir, ini sih gokil ya, lampunya lihat. Lampunya udah kayak Transformers. Ini desainnya nyentrik banget Sobat Setir, meskipun dia gayanya elegan, tapi yang ini futuristik nih Sobat Setir. Jadi perpaduan antara kedua itu ada di mobil ini. Dia menyatu ya, tentunya udah full LED Sobat Setir. Di sini juga ada high mount stop lamp-nya, gede banget di spoilernya. Di spoilernya juga rada-rada sporty gitu nih, ada kesan-kesan di sininya ya. Aksen-aksennya bikin dia kelihatan lebih sporty, dan ini nih ada wiper belakang yang ngumpet jadi rapi gitu Sobat Setir. Tentunya dapat rear defogger. Di sini ada Denza, ini spellingnya dia bukan logonya lagi, di spell kayak gini, sama kayak BYD, ini Denza. Terus juga di sini dapat kamera belakang, sekaligus juga kamera 360-nya, dan juga ada emblem di situ D9 Denzanya, dan juga ini ada emblemnya EV all-wheel drive Sobat Setir. Gokil ya. Dia kelihatan clean aja bagian belakangnya, simple. Pemanis sedikit, jadi kayak ada listnya juga kayak di bagian sampingnya. Di sini juga ada list pemanis, dan untuk pembukaannya tentu aja udah elektrik. Dia power tailgate Sobat Setir, dan ini gede banget Sobat Setir. Kita bisa lihat bagian belakangnya, dia juga space-nya masih lega banget, masih bisa masuk koper banyak banget, dan di sini masih ada buat penyimpanan toolkit juga. Serta kalau kalian pengen menambah untuk space bagian bagasinya, kursi yang bagian belakang masih bisa dimajuin lagi gitu, bisa dilipat juga gitu Sobat Setir. Nih bisa dilipat gitu. Jadi emang kombinasi dari pengaturannya dia praktis banget nih Sobat Setir, bisa buat bawa banyak orang dan juga bisa buat bawa banyak barang. Itu mobil ini mumpuni banget gitu Sobat Setir. Dan by the way, di sini juga masih dapat colokan ya Sobat Setir, yang kurang lebih sama nih kayak colokan rumah gitu Sobat Setir. Keren ya. Nah, bagian belakangnya udah lega, gimana soal interiornya nih Sobat Setir? Kita lihat aja dari bagian depan dulu, pengemudinya dulu. Let's go. Untuk baterainya sendiri Sobat Setir, dia tentunya ada di bawah untuk memperbaiki biar center of gravity-nya tetap fokus di bawah ya Sobat Setir, biar nggak limbung nih, karena mobilnya besar dan tinggi nih Sobat Setir. Nah, kapasitas baterainya ada di 103 kWh kurang lebih, dimana range-nya itu diklaim bisa sampai 620 km, kurang lebih Jakarta Madiun sekali pengecasan nyampe naik mobil ini. Gokil, bentar lagi nyampe gitu ke Surabaya Sobat Setir. Jadi harusnya sih buat mobilitas ya, buat sehari-hari naik mobil ini udah pede banget nih Sobat Setir. Nah, untuk motor listriknya sendiri, dia itu ada dual motor ya, jadi all wheel drive nih Sobat Setir. Ada di belakang dan di depan motor listriknya. Tenaganya sendiri mencapai 369 horsepower dan torsinya di 470 Nm Sobat Setir. Jadi buat angka segitu dengan bodi mobilnya sebesar ini dan bobotnya juga nggak ringan, ini sih udah cukup banget nih Sobat Setir. Gitu. Bagian interiornya kita mulai dari depannya dulu nih Sobat Setir, karena yang spesial ada di belakang, kita taruh di akhir. Oke, bagian depannya ini juga masih setir kiri ya Sobat Setir, masih dari Tiongkok nih, dan emang semuanya juga masih bahasa Mandarin nih Sobat Setir. Pengaturannya, tombol-tombolnya juga, tapi kita coba ulas nih ya Sobat Setir. Mulai dari posisi duduknya dulu nih, dia joknya ini mewah banget, dia support banget, dan materialnya juga kulit premium ya, berasa banget. Soft touch di mana-mana nih, soft touch di mana-mana. Pokoknya emang udah mobil kelas premium lah. Nah, yang paling spesial adalah posisi duduknya ini, karena ini nih Sobat Setir, dia punya bantal yang empuk banget di bagian headrest-nya. Jadi ini pas nyandar, lembut banget gitu. Terus juga dia ada kupingnya nih Sobat Setir. Jadi bisa nopang untuk kepala kita dengan baik gitu ya.
enak nih. Aduh, PW banget Sobat Setir. Terus juga pengaturannya tentunya udah lengkap. Dia udah elektris ya untuk naik turun, maju mundur, untuk rebahnya juga udah semua elektris Sobat Setir. Dan pengaturan steeringnya juga dia udah tilt dan teleskopik nih Sobat Setir. Jadi meskipun dia adalah MPV besar ya, ini mobil keluarga, tapi untuk nyetirnya juga ini masih oke kok gitu. Tapi emang berasa banget kalau mobilnya nih lebar banget nih Sobat Setir. Emang gede banget gitu mobilnya Sobat Setir. Desain setirnya dia 2 palang gini ya, dan uniknya di sini juga masih ada aksen bolongnya lagi. Dia tombol-tombolnya di sini rata, dia kapasitif Sobat Setir. Jadi ada pengaturan untuk ADAS-nya lengkap ya. Udah bisa line keeping, jadi bisa menjaga mobil tetap di dalam jalur. Lalu juga adaptive cruise control. Di sebelah kanannya sini untuk pengaturan si head unit yang super besar ini, dia floating dan gede banget nih. Bisa kurang lebih di 18 inci nih kayaknya nih Sobat Setir. Gede banget Sobat Setir, dan ini juga dia base-nya dari Android ya. Jadi pengaturannya lengkap di sini semua. Dia ada baby mode, bisa ada ini juga buat kita taruh anjing nih di dalam mobil nih Sobat Setir, mau ditinggalin tapi tetap aman gitu. Jadi kan banyak tuh kejadian di jalan-jalan ya, tinggalin binatang di dalam mobil kan kasihan ya, pengep gitu. Tapi di sini ada buat anjing, ada binatang, atau buat baby juga bisa gitu Sobat. Jadi tetap safe di dalam, nggak ngap tapi juga nggak berbahaya gitu Sobat Setir. Pengaturannya lengkap di sini, pengaturan mobilnya, AC-nya semua di sini juga bisa. Terus juga dia tentunya udah bisa ada ini nih Sobat Setir, ada TikTok gitu Sobat Setir. Jadi emang mobil ini base-nya dari Android ya untuk head unitnya. Jadi bisa nonton apa aja tuh dari sini, aplikasi-aplikasi kita bisa download, bisa nonton dari sini gitu. Keren banget Sobat Setir. AC-nya dual zone juga tentunya. Kita lihat di sini. Nah, pengaturannya semua dari sini, arah semburnya tuh lengkap semua ya. Semuanya ada di layar sini. Jadi praktis, nggak banyak tombol, rapih. Dan di sini ada shortcutnya, tetap shortcutnya, tapi ini juga kapasitif nih Sobat Setir. Jadi shortcutnya di sini ada untuk buka pintu belakang, untuk buka pintu bagasi, ada buat parking elektriknya, auto hold-nya semua di sini. Juga ada snow mode, ada hazard juga di sini. Ada volume nih Sobat Setir, ada shortcut ya. Kalau yang ini nggak kapasitif ya, dia kayak roll gitu ya. Dan tuasnya nih Sobat Setir, tuasnya dari berlian gitu nih, ala-ala gitu, keren banget nih, mewah banget. Dia praktis nih, maju mundur ya, tinggal gitu aja. Dan untuk parkingnya di tombol di sini, gitu Sobat Setir. Di sini ada wireless charging tentunya, jadi praktis. Dan untuk cluster instrumennya dia 10,25 inci nih harusnya Sobat Setir, dan dia juga udah full color, informasinya juga lengkap banget gitu. Wah, dan selain dia ada radar ke depan ya, dia juga ada yang memantau ke dalam nih. Kayak di sini dia ada kamera buat ngelihat secara keseluruhan. Terus juga di sebelah situ, di pilar A-nya Sobat Setir, dia juga ada yang memantau untuk drivernya, biar ketahuan nih kalau driver lagi kecapean atau gimana, itu ketahuan kondisinya gitu. Storage juga banyak Sobat Setir. Di sini ada cup holder, di sini juga ada storage tertutup, jadi armrest juga yang proper banget. Dan ini nih ciri khasnya BYD, dia punya storage besar di bagian bawah sini buat taruh barang, jadi praktis banget gitu Sobat Setir. Dan di sini masih ada buat taruh kacamata juga. Dan tentunya di sini ada sunroofnya gitu. Nggak hanya sunroof, di belakang ada panoramik yang besar banget. Nah, udah penasaran gimana belakangnya? Kita langsung intip belakangnya. Let's go. Oke Sobat Setir, ini dia menu utamanya dari mobil ini. Sebentar nih, gue tutup dulu pintunya. Semua pengaturan dari mobil ini dia nih controllernya. Ada di layar yang ada di masing-masing jok kiri dan kanan ini. Semua, termasuk buka jendela bisa pakai ini. Gokil banget ya. Dan dia tentunya untuk privacy nih bos-bos ya. Di sini ada untuk tirainya, dan juga dia juga udah pakai audio premium nih, Dina Audio. Jadi ini mahal punya nih Sobat Setir. Kualitasnya juga sama kayak di bagian depan tentunya. Dan ini pengaturan AC bisa dari sini. Pengaturan jok nih Sobat Setir. Kita majuin dulu nih. Jadi makin rileks. Jadi ada leg rest-nya nih Sobat Setir. Terus juga kalau kita mau rebahin nih, aduh enak banget Sobat Setir, gokil.
Terus juga dia bisa buat nyala matiin lampu. Nyala, mati. Depan belakang semua pengaturannya dari sini Sobat Setir, gokil banget. Termasuk juga gue punya tombol ajaib untuk membuka, lihat, laci itu dan mengambil barang gue, jadi nggak usah gitu-gitu ya. Tutupnya juga gampang. Gila, mobilnya keren banget nih Sobat Setir. Dia emang canggih banget dan storage-nya juga banyak banget. Di sini juga masih ada cup holder lagi. Tadi storage yang di bawah, terus di sini juga masih ada lagi Sobat Setir. Jadi emang mantep banget. Di sini ada kantungnya ya. Ada cup holder mini juga di sebelah situ. Ini sih joknya mantep banget nih Sobat Setir. Dia ada kupingnya juga nih. Jadi untuk kepala kita kalau lagi tidur nggak bakal jatuh gitu. Enak banget duduk di sini. PW banget sih Sobat Setir, luar biasa ya Sobat Setir. Dan juga uniknya, dia tuh ada wireless chargingnya nih Sobat Setir. Di sebelah sini nih wireless chargingnya. Gitu taruhnya Sobat Setir. Unik ya. Jadi di kiri kanan jok untuk wireless chargingnya, diselipin gitu. Ih, gokil. Dan tentunya dia juga dapat ini kaca super besar. Dia ada panoramic roof-nya, yang mana itu juga kontrolernya bisa dari sini Sobat Setir. Kita tutup pakai sini, pakai layar ajaib satu ini. Oh ya, by the way, dia juga punya di sini untuk infotainment di belakangnya Sobat Setir. Nah, di sini bisa buat nonton, bisa buat pengaturan-pengaturan juga. Nih, jadi banyak nih buat anak kecil yang biar nggak bosen ya, biar nggak rewel, bisa nonton di sini nih. Tuh, kiri kanan ada masing-masing, dia terpisah ya Sobat Setir. Ini juga base dari Android nih Sobat Setir, gitu. Jadi kurang lebih mobil ini punya 3 layar Android sekaligus dan banyak banget controller yang ada di mobil ini, gokil ya. Oke Sobat Setir, jadi selain dia punya 3 tablet yang banyak banget dengan kualitas yang keren banget ini Sobat Setir, semua terintegrasi di sini. AC semua kan udah ada ya, semua pengaturan, sunroof semua kita bisa atur di sini. Dan dia juga punya ini, bahkan dia pop up kameranya. Hai Sobat Setir, jadi kali ini gue lagi ada di layarnya Denza D9 ini, yang layar row keduanya. Bahkan di row pertama pun itu juga bisa dapat layar Sobat Setir. Jadi dia wide gitu ya. Nanti kita insert footage-nya. Dan selain bisa foto, dia juga bisa record. Jadi nih, gue lagi nge-record. Halo Sobat Setir semua. Keren banget. Gila, ini beneran tablet nyata gitu ya. Wah, gokil sih, kualitasnya juga nggak main-main. Jadi kalau lagi nge-vlog gitu atau lagi butuh bikin video, bisa pakai ini. Gokil, keren banget. Unik banget mobilnya. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Oke Sobat Setir, nggak nyangka ini gue lagi ada di row paling belakangnya dari BYD Denza D9. Dan ini masih layak banget, proper banget, dan nyaman banget. Jadi ini nggak berasa anak tiri yang di duduk paling belakang sebuah mobil gitu ya, bukan anak tiri gitu Sobat Setir. Ini sih nyaman banget, dapat armrest, bayangin dapat armrest proper, gede, empuk. Di sini ada cup holder 2, masih dapat speaker juga yang proper di belakang, ambient light masih sampai belakang. Di sini ada soket buat USB, ada storage juga, kita buat taruh HP kita bisa di sini. Ini mewah banget, gile. Wah, Sobat Setir, gegangnya soft touch, empuk. Gile, mewah banget. Dan tentunya dia juga sampai belakang lengkap, dapat untuk headrestnya 3. Headrestnya juga sampai belakang ini masih enak, empuknya masih sama. Sampai belakang dapat untuk safety-nya, Isofix juga hadir di sini Sobat Setir. Seatbelt juga di sini 3 titik, buat tengah juga dapat. Jadi semua seatbelt di mobil ini 3 titik. Gokil. By the way, tadi lampunya nih Sobat Setir, dia bisa diputer ya, bisa diarahin. Tuh. Dia kapasitif. Jadi ada yang sorotnya bisa diarahin kayak gini. Kayak di pesawat. Keren. Tuh. Depan, belakang. Sesuai kebutuhan aja. Gokil, mobil ini gokil banget. Oke, kita balik lagi ke depan. Let's go. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk first impression kami terhadap Denza D9. Mobil mewah yang dibawa oleh BYD ke Indonesia nih. Ini hanya perkenalan. Jadi untuk harganya dia belum ada nih Sobat Setir. Tapi perkiraannya kalau kita intip dari harganya yang di Tiongkok,
itu di sekitar 1 miliaran. Artinya kalau dibawa ke Indonesia itu bisa 2 kali lipatnya di 2 miliaran nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Varian full elektrik kayak gini, semewah ini, selega ini, secanggih ini, gua sih bilang ini bisa jadi pesaing beratnya dari Alphard gitu Sobat Setir. Keren banget mobilnya, gue suka, dan ini emang cocok banget nih buat kalian Sobat Setir yang lagi cari MPV mewah tapi ramah lingkungan. Ini dia salah satu pilihannya. Gokil. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di Setir Kanan _official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Adalah sub brandnya si BYD yang sama kayak Yanwang ataupun lupa. Tentunya dia dapat layar ini. Layarnya juga, sorry,